Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pengajian usul fikih kita dari kitab karangan daripada Imam Al-Haramain, yaitu kitab Al-Waraqat, dengan memakai syarahan Imam Al-Mahalli. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Hadharu wal-Ibahah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mengambil sejumlah dalil-dalil daripada usul fikih, dimulai dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Nah, 4 dalil tersebut dalam istilah ulama usul disebutkan dengan dalil-dalil yang disepakati ataupun al-adillah al-muttafaqu alaiha. Kemudian selanjutnya hari ini kita akan mempelajari dan memasuki kelompok dalil yang lain yang diistilahkan dengan dalil-dalil yang diperselisihkan ataupun al-adillah al-mukhtalafu fiha. Berbicara al-ittifaq dan al-ikhtilaf, kesepakatan dan ketidaksepakatan yang kita sebutkan tadi, maksudnya di sini adalah mereka-mereka yang diperhitungkan pendapatnya. Ketika para ulama usul mengatakan 4 dalil yang kita sebutkan tadi, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, mereka sebutkan sebagai dalil yang disepakati, maksudnya adalah disepakati oleh orang-orang yang pendapat mereka itu mu'tabar, bisa dipakai. Sedangkan kita juga, jika kita memperhatikan pendapat mereka yang pemikirannya syadzah ataupun pemikiran-pemikirannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka jangankan pada qiyas, jangankan pada ijma', pada Al-Quran sendiri, pada banyak orang yang tidak menjadikannya sebagai hujjah. Nah, tapi maksud di sini adalah al-adillah al-muttafaq, artinya indaman yu'taddu bih, di kalangan orang-orang yang di pendapatnya itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Begitu juga al-mukhtalafu fiha, artinya mukhtalaf di antara ulama-ulama al-mu'tabar. Sedangkan mereka yang tidak di-i'tibar, maka kita tidak memakai pendapat mereka sebagai patokan dalam menilai apakah dalil ini disepakati ataupun tidak. Ini poin pertama. Nah, pembahasan al-hadhar wal-ibahah dalam kitab Al-Waraqat ini adalah merupakan dalil pertama di antara kelompok dalil-dalil yang mukhtalaf fiha. Hanya saja yang akan kita sebutkan ini adalah dalil-dalil yang mukhtalaf fiha, akan tetapi
menurut Imam Syafi'i dia maqbulah, atau secara garis umum dalil-dalil yang mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan oleh para ulama, itu bisa dibagi menjadi dua kelompok lagi. Sebagiannya yang bisa diterima dan sebagian lagi tidak bisa diterima. Ini kita akan membahas, salah satunya adalah al-hadhar wal ibahah, kemudian juga al-istishab. Ini adalah diantara dalil-dalil mukhtalaf fiha memang. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalil. Kemudian karena kita pembahasan ini masih berputar di pembahasan dalil, maka perlu kita ulang kembali pengertian daripada dalil itu sendiri. Dalil itu adalah al-musilu bi sahihin nazari fihi ila al-matlub. Adalah, apa itu dalil? Dalil adalah yang bisa menyampaikan kita kepada sebuah kesimpulan jika kita melihatnya dengan benar. Al-musilu bi sahihin nazari fih, sesuatu yang dapat menyampaikan kita apabila kita gunakan sesuatu itu dengan baik, kita teliti dengan baik, ila matlubin, kepada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita akan cari dalam ilmu usul fikih itu tentu bukan kesimpulan bukan sembarang kesimpulan, tapi yang kita maksudkan di sini adalah kesimpulan hukum, karena kita sedang berbicara usul fikih, dalilnya fikih. Berarti kesimpulan yang kita cari di sini adalah kesimpulan hukum fikih. Nah, pertama di antara dalil-dalil yang mukhtalaf fiha, akan tetapi ini diterima oleh mazhab Syafi'i adalah al-hadaru wal ibahah. Maksudnya apa? Apabila ada sebuah kasus, dan ini pembahasannya setelah syariah diturunkan. Sedangkan sebelum syariat diturunkan, sebelum diutus Rasul, nanti syarih akan menjelaskan bagaimana kedudukan hukumnya. Kita membahas sekarang kondisi ketika Rasul sudah diutus atau ba'dal bi'atsah. Ternyata setelah Rasul diutus, bahkan setelah Rasulullah SAW meninggal, itu ada beberapa kasus yang itu tidak disebutkan hukumnya, baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis, atau bahkan ijma', dan tidak bisa dikiaskan. Maka di sini landasan apa yang bisa kita jadikan sebagai dalil untuk mengetahui kasus tersebut yang belum ada hukumnya dalam nas-nas syariat? Nah, Imam Syafi'i, beliau mengatakan kita bisa menjadikan dalil untuk perkara-perkara tersebut, yaitu dalil al-hadaru wal ibahah, sebagaimana yang akan kita sampaikan setelah ini. Maksudnya, kita lihat memang kasus tersebut belum ada dalam hukumnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Namun dengan adanya syariat Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW, dia secara tabiat sudah mempunyai hukum, meskipun tidak disentuh langsung oleh dalil untuk menegaskan hukum tersebut atau mengubahnya menjadi hukum yang lain. Secara otomatis setelah Rasul diutus, setelah zamanul bi'atsah, maka segala sesuatu itu menjadi ada hukum. Nah, jika akan tetapi hanya saja sebagiannya itu memang langsung disebutkan oleh nas-nas tentang hukum tersebut. Namun ada sebagian dia itu hanya dibiarkan saja hukum secara umum tanpa dikhususkan oleh sebuah dalil. Nah, inilah yang dijadikan oleh Imam Syafi'i sebagai landasan hukum. Artinya, jika ada kasus, dia itu belum ada hukum, artinya tidak disentuh oleh Al-Quran, tidak disentuh oleh hadis, maka ambil hukum dasarnya.
Apa hukum dasar? Hukum dasar yang didapatkan dengan adanya pengutusan Rasul atau dengan adanya bi'atsah. Inilah yang disebut dengan al-hadaru wal ibahah. Namun, pertanyaannya, apakah semua kasus yang tidak ada hukumnya dalam nas-nas syariat itu, hukum dasarnya itu sama? Katakanlah misalnya haram, atau dia itu hukum dasarnya mubah, atau mungkin tergantung kasus. Sebagiannya berstatus haram, sebagian lagi berstatus mubah. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya hukum dasar sesuatu setelah diutusnya Rasul, setelah zamanul bi'tsah, itu adalah al-hadar. Al-hadar di sini maksudnya al-hurmah. Sedangkan kelompok yang kedua mengatakan tidak demikian, bahwasanya hukum sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, itu hukum dasarnya dengan adanya pengutusan Rasul adalah al-ibahah. Dia hukumnya boleh. Namun sebagian lagi mengatakan tidak bisa dipukul rata. Kita lihat tabiatnya. Apabila dia itu bermanfaat, maka hukumnya ibahah. Apabila dia itu mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya al-hadar ataupun al-hurmah, haram. Nah, di sini ada catatan yang perlu digarisbawahi. Kita sama-sama ketahui bahwasanya hukum dalam pembahasan usul fikih, hukum itu ada 5. Yang pertama al-hurmah, kemudian al-makruh, kemudian al-mubah, kemudian al-wajib, kemudian al-mandub. Nah, jika hukum yang 5 ini, jika kita ingin bagi, kita kelompokkan berdasarkan atas adanya izin untuk melakukan atau tidak. Nah, berdasarkan adanya izin untuk melakukan ataupun tidak ada izin, maka hukum yang 5 ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, yang tidak diizinkan. Nah, kelompok yang pertama ini adalah al-haram. Al-haram, sesuatu yang haram itu kita pahami bahwasanya itu tidak diizinkan oleh syariah. Kelompok yang kedua, yang ada izin syariah. Apa saja yang termasuk dalam kelompok yang kedua ini? Termasuk dalam kelompok yang kedua ini al-makruh, al-mubah, al-wajib, kemudian al-mandub. 4 hukum ini memang berbeda. Berbeda antara wajib dengan mandub, mubah, dan makruh. Namun ada sesuatu kesamaan di antara 4 mereka itu, yaitu sama-sama di dalamnya ada al-izn, pembolehan. Makruh, meskipun dia itu dekat dengan haram, tetapi di situ ada iznun, bisa dilakukan. Al-mubah lebih lagi. Al-wajib itu justru pembolehannya itu bukan hanya pembolehan di situ, pembolehan dan penekanan. Begitu juga dalam al-mandub. Di keempat hukum ini, al-makruh, al-mubah, sama-sama memiliki al-izn. Nah, kenapa inilah yang dimaksudkan ketika sebentar lagi kita akan mengatakan al-hadaru wal ibahah. Yang dimaksud dengan al-hadaru di sini adalah al-haram, yang dilarang. Apa saja yang kategori hukum mana saja yang termasuk dalam al-hadar? Cuma satu, yaitu al-haram. Sedangkan al-ibahah di sini maksudnya adalah al-izn, dan di bawahnya itu terdiri dari al-makruh, al-mubah, al-wajib, kemudian al-mandub. Nah, jadi ya di sini istilah al-hadaru bisa kita ubah menjadi al-adamul izn, kemudian al-ibahah bisa diganti dengan alladzi fihil izn, yang dibolehkan oleh syariat. Nah, baik, sekarang kita baca teks kitabnya. Al-hadaru wal ibahah.
Wa ammal hadaru wal ibahah. Jawaban daripada wa amma di sini mahdzuf. Wa ammal hadaru, dan adapun al hadar wal ibahah, takdirnya apa? Famukhtalafun fihima. Wa ammal hadaru wal ibahatu famukhtalafun fihima. Jawaban daripada wa amma mahdzuf, bukan jawabannya faminan nas, tidak. Wa ammal hadaru wal ibahah famukhtalafun fihima. Artinya, apakah hukum dasar dari sesuatu setelah diutusnya Rasulullah atau setelah zamanul bi'atsah itu hadar, artinya adamul idn, atau al-ibahah. Nah, bagaimana tentang hal ini? Famukhtalafun fihima. Itu ulama berbeda pendapat. Faminan nas, ini musannif akan menyebutkan pendapat yang pertama. Faminan nasi man yaqulu innal asya'a ba'da al-bi'tsati 'ala al-hadar. Sebagian ulama ada yang mengatakan innal asya'a, bahwasanya segala sesuatu, bahwasanya perkara-perkara, maksudnya sesuatu yang belum ada nas syariat begitu. Ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya Rasulullah, akan tetapi juga nabi-nabi yang lain untuk umatnya. Alal hadar. Jadi hukum dasarnya itu adalah hadar. Maksud hadar di sini al-hurmah, karena al-hadar di bawahnya itu hanya ada satu hukum, yaitu al-hurmah. Segala sesuatu itu haram. Setelah ada syariat, maka segala sesuatu itu menjadi haram. Ay ala sifatin hiya al-hadar. Hiya al-hadar. Apa maksud ala al-hadar? Maksudnya adalah di atas sifat, yang sifat tersebut adalah hadar. Illa ma abahathu syari'ah. Kecuali yang telah, nah apa di sini abahat? Ganti abahat di sini dengan al-idn. Kecuali sesuatu yang telah diizinkan oleh syariat. Baik itu izinnya itu dalam bentuk hukum yang wajib, atau izinnya itu dalam bentuk hukum mandub, atau mubah, atau makruh. Jadi segala sesuatu setelah diutus Rasulullah, dia itu haram. Kemudian kecuali yang telah diizinkan. Nah, namun nanti ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh nas-nas syariat pembolehannya itu. Lantas bagaimana? Fa illam yujad fi syariah, jika syariat tidak datang dengan sesuatu ma yadullu 'alal ibahah, yang mengubah hukum hadar tersebut, diubah menjadi apa? Karena hadar itu adalah adamul idni, pengubahannya menjadi al-idn. Itu yang dimaksud dengan ala ma yadullu 'alal ibahah. Jikalah setelah diutus Rasul, tidak ada nas yang menunjukkan yang mengubah hukum hadar. Apa hadar? Adamul idni. Tidak ada yang mengubahnya menjadi al-idn. Lantas bagaimana? Yutamassaku bil asli. Maka ketika itu diambil hukum dasarnya. Apa hukum dasarnya? Wahwal hadar. Apa hadar? Adamul idni. Apa adamul idni? Al-hurmah. Nah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa minan nasi man yaqulu bi dhiddihi. Ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Wa huwa annal asla fil asya'i al-ibahah. Bahwasanya hukum dasar pada sesuatu ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya Rasulullah, annaha 'alal ibahah. Bahwasanya hukumnya adalah al-ibahah, al-idn. Nah, illa ma hadarahu syar'u. Jadi hukum semua setelah ada syariat menjadi boleh. Al-idn.
kecuali yang dilarang saja. Nah, lantas bagaimana jika ada yang tidak dilarang? Apabila tidak ada dilarang, maka jawabannya juga sama seperti di atas. Fa illam yujad fi syari'ati ma yadullu ala, berarti di sini alal hadar. Yutamassaku bil asli, maka diambil dengan hukum asal. Apa hukum asal? Pendapat yang kedua ini, hukum asalnya al-ibahah. Namun was-sahihu at-tafsil. Namun pendapat yang kuat itu adalah at-tafsil. Maksudnya kita beda-bedakan. Artinya tidak semuanya itu setelah diutus Rasulullah, setelah zamanul bi'atsah itu menjadi haram, tidak juga semuanya menjadi mubah, akan tetapi tergantung. Itu dimaksud dengan tafsil. Maksudnya bagaimana? Wa huwa annal madar, kita lihat apabila perkara tersebut adalah madar, jamak dari madarrah, sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, maka ala tahrim. Wa huwa annal madar ala tahrim. Bagaimana tafsilannya itu? Bahwasanya sesuatu yang mendatangkan kemudaratan itu hukumnya haram. Wal manafi' ala al-hil. Sedangkan yang membawa manfaat itu hukumnya al-hil. Apa makna al-hil? Al-izn. Itu boleh dikerjakan atau boleh dilaksanakan. Bagaimana kita membentuk dalil dari al-hadar wal ibah? Formatnya sama, hanya saja isinya yang berbeda sesuai dengan mazhab yang diyakini. Apabila kita mengambil pendapat yang mengatakan al-aslu fil asya al-hadar, bahwasanya segala sesuatu itu hukumnya adalah haram, kecuali yang dibolehkan syariat. Nah, bagaimana dengan kasus yang tidak kita temukan pembolehan hukumnya dalam syariat? Maka ketika itu kita akan mengambil hukum dasar yaitu hadar. Tapi bagaimana kita membentuk dalil? Dalilnya itu kita bentuk dengan mengatakan hadza lam yujad fi syari'ati ma yadullu ala ibahatihi. Ini satu kasus yang ini kita belum menemukan satu dalil dalam syariat yang menunjukkan bahwasanya dia itu hukumnya ibahah, artinya fihi izn, artinya ada pembolehan di situ. Wa kullu ma kana kadzalika yutamassaku bil asli. Setiap sesuatu yang demikian kondisinya, maka kita ambil hukum asalnya. Wal aslu fil asya' 'alal hadar. Dan hukum dasar pada sesuatu itu adalah alal hadar, bahwasanya itu dilarang. Ini mazhab yang pertama. Maka kesimpulannya hadza ala hadar, maka ini diharamkan. Ini apabila ini format dalil mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, format dalilnya kita ganti. Formatnya sama tapi isiannya yang berbeda dengan mengatakan hadza lam yujad fi syari'ati ala hadrihi. Ini kasus ini kita tidak menemukan dalam syariat yang menunjukkan bahwasanya dia haram. Wa kullu ma kana kadzalika yutamassaku bil asli. Kalau memang demikian maka kita ambil hukum dasarnya. Nah, di sini kita katakan wal aslu fil asya' 'alal hadar. Wal aslu fil asya' 'alal ibahah. Dan hukum dasar segala sesuatu itu ba'dal bi'atsah adalah al-ibahah. Maka kesimpulannya hadza mubah. Maka di sini adalah mubah. Bagaimana dengan tafsil? Format dalilnya sama. Kita tetap memakai qiyas syaklul awal. Dengan mengatakan hadza fihi naf'u. Ya. Hadza fihi naf'u karena tafsil.
walam yujad fi syari'ati ala hadrihi wa kullu ma kana kadzalika yutamassaku bil asli wal aslu fil asya'in nafi'ah alal ibahah. Kesimpulannya, hadza mubah. Kalau sesuatu itu ada kemudaratan, maka kita katakan hadza fihi madarratun wa lam yujad fi syari'ati ma yadullu ala ibahatihi wa kullu ma kana kadzalika yutamassaku bil asli wal aslu fil asya'i ad-darrati 'ala al-hadar. Kesimpulannya, hadza mahdhur atau hadza haram atau hadza lam yu'zan fi syari'ah. Nah, jadi pembentukan dalilnya tergantung mazhab yang ditarjihkan. Nah. Amma qabla al-bi'tsah, itu pembahasan tadi itu adalah ba'dal bi'tsah. Bagaimana dengan sebelum bi'tsah? Amma qabla al-bi'tsah fala hukma yata'allaqu bi ahadin. Maka sebelum bi'tsah fala hukma, tidak ada satu jenis hukum pun, tidak ada hukum apapun, hukum tidak ada sebelum bi'tsah. Yata'allaqu bi ahadin, tidak ada hukum yang mengikat satu orang pun. Kenapa? Lintifa'ir rasul al-musil ilaihi, karena tidak ada rasul yang menyampaikan kita, yang menjadi wasilah kita untuk mengetahui hukum tersebut. Al-musil ila hukmin, al-musil ilaihi ay ilal hukm. Karena tidak ada media bagi kita untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tidak ada hukum. Ya. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Ahlus Sunnah bahwasanya sebelum diutuskan Rasul, sebelum zamanul bi'tsah, itu sama sekali tidak ada hukum. Tidak ada haram, tidak ada makruh, tidak ada mubah, tidak ada wajib, dan tidak ada mandub. Nah, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan tidak. Kita mengatakan tadi tidak ada hukum karena tidak ada wasilah, tidak ada media yang membuat kita bisa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah mengatakan tidak demikian, ada. Kita memiliki wasilah media untuk mengetahui hukum Allah. Apa itu? Akal. Menurut orang-orang Mu'tazilah, akal itu bisa kita jadikan andalan untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Lantas kesimpulannya bagaimana? Karena kita punya media, punya wasilah untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu tidak ada rasul, maka kesimpulannya sebelum bi'tsah pun hukum Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Lantas bagaimana orang yang tidak mengikuti hukum yang ditunjuki oleh akalnya pada masa-masa sebelum bi'tsah, maka dia itu berhak untuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan siksaan, dan yang mengikuti hukum yang ditunjuki oleh akalnya akan mendapatkan pahala. Jadi sebelum bi'tsah pun ada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, ada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Nah, di sini kita sedikit memberi catatan di kata-kata fala hukma yata'allaqu. Jadi dalam mazhab ahli sunnah, yang tidak ada sebelum bi'tsah itu bukan hukumnya. Karena sebelumnya kita mengatakan al-hukmu khitabullahul qadim. Karena hukum itu adalah kalamullah al-muwajjah al-qadim. Karena dia qadim,
tentu sudah ada minal azal, karena juga qadim. Ya. Maka apa maksudnya di sini? Fala hukma qabla al-bi'tsah. Maksudnya adalah ta'alluq tanjizinya yang tidak ada. Hukumnya sudah ada, akan tetapi masih dalam kondisi hukumnya sudah ada dan dia itu ya ta'allaq, hanya saja ta'alluqnya itu masih ta'alluq as-saluhi. Nah, apa yang baru dengan adanya diutuskan Rasul, dengan bi'atsatir Rasul, yang barunya adalah hudus ta'alluq at-tanjiziyul hadith. Makanya di sini syarih sangat detil dalam menyampaikan, dalam mensyarah matannya di sini. Beliau mengatakan amma qabla al-bi'tsah fala hukma. Beliau tidak berhenti di situ. Tapi beliau melanjutkan fala hukma yata'allaq. Jadi apa yang sesuatu baru yang didatangkan dengan bi'atsatir Rasul, bukan hukumnya dari tidak ada menjadi ada, bukan. Hukumnya itu memang sudah ada, tetapi apa sesuatu yang mal jadi bi bi'atsatir Rasul? Apa sesuatu baru yang terjadi setelah adanya bi'atsatir Rasul? Hudutsu at-ta'alluq at-tanjizi. Yang baru itu adalah terjadinya ta'alluq at-tanjizi. Nah, bukan hukumnya, bukan ihdats al-hukum. Kemudian musannif mengatakan wa ma'na istishabil hal. Ini adalah pembahasan baru. Tetapi musannif tidak memberikan judul. Namun al-ahsan sebaiknya itu diberikan judul. Misalkan dengan al-istishab. Supaya apa? Supaya cocok ketika kita mengatakan wa amma istishabul hal ayyastashiba. Artinya ketika Anda ingin menafsirkan sesuatu, Anda harus menyebutkan dulu sesuatu tersebut. Artinya kita buat dulu judul al-istishab. Kemudian setelah itu baru kita tafsirkan. Jadi tidak runut kalau tiba-tiba kita langsung masuk ke dalam penafsiran tanpa mendatangkan judul begitu. Nah, di sini musannif menyebutkan satu jenis al-istishab. Dan al-istishab itu banyak jenis. Syarih beliau menambahkan satu jenis istishab yang masyhur, ya. Lebih masyhur daripada istishab yang disebutkan oleh matin. Seolah-olah syarih melihat tidak baik kita menyebutkan jenis istishab yang tidak masyhur, tapi meninggalkan istishab yang lebih masyhur. Maka itu yang menjadi alasan legalitas beliau untuk mendatangkan, menyebutkan satu lagi jenis istishabul hal. Satu lagi jenis istishab. Meskipun pada dasarnya seorang syarih itu tidak boleh mendatangkan sesuatu yang tidak ada disebutkan oleh matin. Tapi di sini darurah. Ya. Sebelum kita menyebutkan, menafsirkan dua jenis istishab akan disebutkan dalam pembahasan kita ini. Yang pertama istishabul hal, kemudian al-istishabul hukm. Istishabul hal dan istishabul hukmi. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita artikan dulu apa itu istishab, sehingga kita mudah membagikannya nanti. Istishab itu adalah hakikat istishab ta'mimul hukmi lizamani tsani. Itu disebut dengan al-istishab. Ada satu hukum, baik itu hukum yang sifatnya adami ataupun thubuti, sabit fi zaman, dia sudah tetap pada satu zaman. Apa yang dilakukan oleh istishab? Istishab ini adalah dia itu menjadikan hukum yang telah sabit pada zaman al-awwal, dia menjadikan juga sabit fi al-zaman al-thani, juga al-thalith wa rabi' ila akhir. Yang penting maksudnya ba'da al-zaman al-awwal. Nah, ini yang dilakukan oleh al-istishab.
Jadi kesimpulannya, istishab itu dia itu tidak mendatangkan hukum yang baru, sebagaimana dalil-dalil yang lain. Misalnya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dia itu mendatangkan hukum baru. Yuthbitul hukm, ihdathul hukm. Begitu juga al-hadr wal ibahah, yuhdithul hukm. Tapi al-istishab, dia itu tidak, lam yuhdithul hukm. Dia itu tidak mendatangkan hukum. Akan tetapi yufidu istimraril hukm. Dia menjadikan hukum tersebut menjadi bisa dipakai pada zaman setelah zaman hukum tersebut thabit. Fi zaman tsani. Ini yang dilakukan oleh istishab. Hanya saja kadang-kadang yang ditetapkan pada zaman ats-tsani itu adalah hukmun adami. Artinya pada zaman al-awwal la yujad hukmun. Intabih, la yujad hukmun juga itu hukmun namanya. Misalkan saya mengatakan Zaidun laisa biqaim. Itu juga hukum namanya. Ketika saya mengatakan salat witir tidak wajib, itu juga hukmun, ya. Meskipun pada hakikatnya itu adamil hukmi, artinya lam yajib, ya. Kenapa lam yajib? Ada hadzal hukmu laisa bisabit, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, begitu. Ada nanti jenis hukum, dia itu al-hukmu tsabit, misalnya as-salawatul khams, salat 5 waktu. Dia wajib, ya. Itu wajib ketika Rasulullah mewajibkan itu, ketika Al-Qur'an mewajibkan. Nah, pertanyaan hari ini, apakah itu masih wajib? Nah, melalui istishab ini kita jadikan salat yang wajib pada zaman al-awwal juga wajib sampai hari ini, ila yaumil qiyamah, sampai datang dalil yang mengubah hukum tersebut. Itulah fungsi dan hakikat daripada al-istishab. Apa hakikat istishab? Ta'mimul hukmi li zaman tsani. Artinya hukum yang awalnya hanya untuk pada zaman awal, kita jadikan dia itu bisa dipakai pada zaman tsani wa tsalits ila akhir ma hunalik. Nah, baik, kita lihat apa yang dituliskan oleh musannif. Wa ma'na istishabil hal alladhi yuhtajju bihi kama sayati, di mana kama sayati pada pembahasan selanjutnya, ta'arud al-adillah, yaitu ketika musannif mengatakan fa in wujida fin nutqi. Nah, di sana nanti wa ma'na istishabil hal alladhi yuhtajju bihi kama sayati ayyastashibal asla. Apa maksudnya al-asla di sini? Al-adam al-asli. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Artinya ada satu kasus, dia itu belum ada hukum. Jika tadi tidak ada hukum, maka sekarang bagaimana? Kita mengatakan juga tidak ada hukum. Apa dasar Anda istishab? Nah, ayyastashibal asla 'inda 'adami ad-dalil syar'i. Ini tadi hukum ini belum, kasus ini belum ada hukum. Maka saat ini juga tidak ada. Inda 'adami ad-dalil syar'i, selama tidak ada yang mengubahnya itu. Bi lam yajidhu al-mujtahidu ba'da al-bahth asy-syadid. Artinya kita tadi kasus ini tidak ada hukumnya. Pertanyaan sekarang, sudah ada hukumnya apa tidak? Kita cari dulu. Kita cari, ternyata tidak ada. Maka kita mengatakan hadzal hukmu laisa bitsabitin. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau ternyata sudah ada yang mengubah hukum tersebut? Kita mengatakan astashibul asla. Saya mengambil hukum yang tadi, yang hukumnya, yang kasusnya belum ada hukum tadi, saya ambil statusnya itu dan saya pindahkan untuk saat ini. Itu disebut dengan istishabul hal.
بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب. ما حكم صوم رجب? Kita mengatakan tidak wajib. Pada zaman Nabi tidak wajib. Apakah sekarang wajib? Kita mengatakan tidak wajib. Apa dalilnya? Istishab. Kenapa Anda menggunakan istishab? Iya, karena tidak ada dalil yang mengubahnya. Artinya tidak ada dalil itu saya jadikan dia itu menjadi lebih umum. Umum dalam hal apa? Dari awal hanya dipakai untuk fi zamanil awal, saya jadikan dia itu menjadi lebih umum pada fi zamanil tsani. Fayaqulu la yajib. Ma hukmu shaumi Rajab? La yajib. Bistishabil hal. Limadha la yajib? Li'annahu la yajibu bil ams. Karena kemarin tidak wajib, maka hari ini juga tidak wajib. Bistishabil hal ay al-adam al-asli. Ma mana istishabul hal? Ay al-adam al-asli. Wahuwa hujjatun jazman. Dia ini tidak ada khilaf di antara ulama. Semua ulama al-madhahibul arba'ah sepakat untuk mengambil istishabul hal. Di sini kita melihat matin mendatangkan sejumlah istilah. Misalnya ayastashibal asla. Ya, di awal. Wa makna istishabul hal. Ini ada satu kata istishabul hal. Kemudian ayastashiba al-asl, maksudnya al-adam al-asli. Ini istilah yang kedua, istishab al-adam al-asli. Ya. Nanti ada satu lagi di kitab yang lain disebut dengan al-bara'atul asliyah. Ini tiga mustalahat maknanya sama. Apa maknanya? Maknanya adalah mengisbatkan hukum pada zaman yang kedua berdasarkan dalil istishab. Maksudnya apa? Kita tetapkan dalil pada zaman yang kedua sesuai dengan kondisi pada zaman al-awwal. Tapi di sini khusus pada adamul hukmi. Dengan mengatakan hadzal hukmu lam yathbut. Limadza? Li'adami thubutihi bil ams. Ma hukmu shaumi Rajab? La yajib. Limadza la yajib? Li'adami wujubihi bil ams. Ma daliluka fi hadza? Al-istishab. Astashib. Apa hukum yang kemarin saya jadikan dia itu juga berstatus pada hari ini. Kemudian yang kedua, jenis istishab. Wa ammal istishabul masyhur. Tapi yang kedua adalah ini dikenal dengan al-istishabul hukm. Ini yang sangat populer. Bedanya apa? Kalau istishabul hal, ataupun tadi namanya istishab al-adam al-asli, ataupun al-bara'atul asliyah, itu kita pakai ketika hukumnya itu belum sabit. Seperti shaumu Rajab, lam yathbut bil ams. Maka kita katakan hari ini juga al-yawm lam yathbut. Tapi dalam istishabil hukmi, ini kita pakai setelah hukumnya itu sabit. Misalnya, shaumu Ramadan. Ma hukmuhu bil ams? Hukmuhu wajib. Al-yawm wajib. Ma daliluka? Al-istishab. Nah, di sini kita setelah membahas pembahasan al-istishab, kita menjadi tahu ternyata tiga madhab paling kurang, yaitu madhab Syafi'i, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Hambali. Mereka berpendapat bahwasanya sebuah dalil ketika dia itu melahirkan sebuah hukum, itu dilahirkan pada fi zamanil awal. Maksudnya apa? Dalil itu al-adillah asy-syar'iyyah yang tadi kita sebutkan, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, al-hadar wal ibahah dan lain sebagainya. Itu yufidu ihdatsil hukmi faqat. Dan tidak melahirkan al-istimrar. Maksudnya, sebuah dalil melahirkan hukum hanya untuk lizamanil awal. Sedangkan untuk lizamanil tsani, itu tidak kita dapatkan dari dalil itu. Nah, lantas dari mana? Bagaimana dengan zamanil tsani? Kita juga membutuhkan hukum. Kita pakai istishab.
Ini kata tiga mazhab yang kita sebutkan tadi. Syafi'i, kemudian Malik, kemudian juga Hambali. Al-astashib. Ya. Jadi kita ketahui bahwasannya semua dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, itu adalah dalil hudus. Dan dalil hudus ini harus dipasangkan setiap dalil itu, dan setiap dalil untuk setiap kasus itu harus dipasangkan dengan istishab. Jika tidak, maka kita tidak bisa beramal dengan dalil itu. Kenapa? Karena tiga mazhab ini jumhur berpendapat bahwasanya sebuah dalil itu hanya melahirkan hukum, tidak membuat hukum itu bisa dipakai pada masa selanjutnya. Katakanlah semua hukum itu dilahirkan oleh dalil-dalilnya kemarin. Hari ini tanpa istishab itu tidak bisa lagi dipakai. Dalil-dalil itu hanya melahirkan hukum, tidak membuatnya itu, dia itu tidak membuat hukum-hukum tersebut menjadi awet sehingga bisa dipakai sampai pada hari ini. Nah, itu jumhur fuqaha. Jadi ketika kita membaca sebuah hukum dalam kitab, kita melihat dalil, ketahuilah di depan dalil itu ada pasangannya yang wajib itu. Pasangan inilah yang membuat hukum itu menjadi awet. Apa itu? Al-istishab. Setiap kasus untuk setiap hukum dan setiap dalil selalu ada dalil kedua yang tidak disebutkan. Apa itu? Al-istishab. Kenapa tidak disebutkan? Ya karena memang setiap hukum itu memang harus diberikan istishab. Karena kondisinya demikian, maka tidak perlu disebutkan. Apa dalil wajib puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tanpa disebutkan bahwasanya ada dalil satu lagi, yaitu al-istishab. Nah, jadi ini bisa menjadi jawaban kita terhadap mereka-mereka yang ingin memutar balikkan hukum begitu, dengan seolah-olah ingin berbicara falsafah tentang hukum dengan mengatakan itu kan wajib dulu. Bagaimana dengan hari ini? Ya wajib. Apa dalil istishab? Nah, jadi di sini kita mengetahui istishab ini jarang dipelajari, jarang dibahas, tapi kita bisa melihat urgensinya itu seperti apa. Ya harus dipasangkan pada setiap dalil. Ini jumhur ulama mengatakan demikian. Misalkan, apa hukum shaum Rajab? Tidak wajib. Nah, kemarin tidak wajib. Hari ini bagaimana? Harus dipasangkan dengan istishab supaya bisa kita katakan shaum Rajab hari ini juga tidak wajib. Tapi hukumnya sunnah barangkali. Itu ya hukum adam. Juga hukum yang subuti. Misalnya, salatul duha bil sunnah. Al-yawm sunnah. Limadha? Bil istishab. Nah, berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi. Hanafi mereka setuju dalam hal istishabul hal. Artinya ketika hukum ini kemarin tidak ada, maka untuk mengatakan hari ini tidak ada, itu kita butuh istishab. Artinya mereka sepakat untuk mengatakan istishabul hal, atau istishabul adam al-asli, ataupun al-bara'ah al-asliyah. Tapi pada istishabul hukmi mereka tidak sependapat. Kita mengatakan, jika sholat duha kemarin sunnah, maka hari ini juga sunnah. Kenapa sunnah? Bil istishab. Mereka mengatakan tidak, bukan bil istishab, akan tetapi disebabkan oleh dalil yang kemarin. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mazhab Hanafi mereka punya pandangan bahwasanya dalil itu tidak hanya menghadirkan hukum, tidak hanya melahirkan hukum, akan tetapi juga memberikan keawetan pada hukum tersebut. Maksudnya dibalik dalil itu melahirkan, menghasilkan ihdatsul hukmi, di samping dia itu yuhditsul hukmi juga yufidul istimrar. Jadi sebuah dalil itu tidak hanya melahirkan hukum, akan tetapi juga istimraril hukmu ila zamanits tsani. Sampai kapan? Sampai datang nanti dalil lain yang mengubahnya. Kesimpulannya, jumhur ulama mengatakan ad-dalil innama yufidu hudutsal hukm, la yufidul istimrar.
Al-istimrar nastafiduhu min al-istishab. Al-ahnaf la, hum yaqulun bi anna al-adillah tuthbitul hukm wa tuhdithuha, tuthbitul ahkam wa tuhdithuha, juga wa taj'aluha tastamir li zaman ats-tsani wa ats-tsalits wa rabi' ila akhir. Nah, makanya ketika istishabul hal ini syarih mengatakan wa huwa hujjatun jazman. Jazman di sini artinya bila khilaf. Bukan jazman di sini yaqin, karena biasanya memang al-jazm maknanya al-yaqin. La. Di sini maksudnya adalah min ghairi khilaf, bil ittifaq. Maksudnya hatta al-ahnaf, bahkan orang ahnaf sepakat untuk mengambil istishabul hal. Wa amma istishabul masyhur, akan tapi istishabul hukmi kita sudah tahu kesimpulannya seperti apa, bahwasanya al-ahnaf mereka tidak sepakat ya. Apa itu istishabul masyhur? Wa huwa thubutu amrin fi zaman ats-tsani li thubutihi fi zaman al-awwal. Kita sudah mengatakan tadi bahwasanya istishabul hukmi artinya adalah istishab yang digunakan ketika hukum itu sudah ada. Misalnya, bil ams hadzal hukm tsabit. Al-yaum bagaimana? Al-yaum juga tsabit. Kenapa? Bil istishab. Ya. Makanya di sini dikatakan thubutu amrin fi zaman ats-tsani. Amrin di sini al-hukm لثبوته في الأول أي في زمن الأول. فحجة عندنا دون الحنفية. Kita sudah tahu rahasia kenapa al-ahnaf tidak mengambil istishabil hukmi ya, karena mereka mengatakan bahwasanya al-adillah yufidu istimrar al-hukm. Nah, maka karena kita berpegang pada istishabil hukmi, maka fala zakata indana fi 20 dinaran naqisatan. Ada uang dinar, 20 dinar, kita punya uang 20 dinar. Artinya tulisannya itu 20 dinar. Tapi ketika ditimbang ternyata tidak sampai 20 dinar. Pertanyaannya, apakah di sini wajib zakat? Kemarin tidak wajib zakat. Karena jelas itu dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya tidak wajib apabila kurang daripada 20 dinar timbangannya. Ini kita menemukan kasus, dia tertulis 20 dinar, akan tetapi ketika ditimbang tidak sampai 20 dinar. Dan itu biasa terjadi pada emas dan logam yang lainnya. Karena ketika sering dipakai, maka wazannya itu akan berkurang. Tapi tulisannya tidak berkurang. Nah, apa hukumnya? Jumhur mengatakan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kemarin tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena belum sampai 20 dinar. Ya. Apa dalilnya? Istishab. Hukumnya adalah al-istishab. Fala zakata 'indana fi 20 dinaran naqisatan. Ay naqisatan fil wazni. Laysa fi ar-raqam. Taruju rawajal kamilah. Kenapa ini kasus ini dipertanyakan? Karena meskipun dia itu secara wazan tidak 20 dinar, tapi dalam jual beli itu dianggap 20 dinar. Ya, maka ini terjadi kasus ini mencuat. Tapi kalau misalnya tidak ada taruju rawajal kamilah, maka tidak akan ada pertanyaan ini. Karena jelas, karena itu tidak sampai, misalnya tidak ada taruju rawajal kamilah. Apa dia taruju rawajal kamilah? Artinya dia itu dipakai seperti pemakaian dinar yang tidak berkurang wazannya itu. Artinya orang-orang tidak mempermasalahkan. Nah, di sini yang membuat permasalahan ini butuh kepada hukum. Tapi kalau seandainya misalnya orang-orang ketika dinar itu sudah berkurang wazannya itu dari 20 langsung tidak dipakai lagi, maka tentu tidak akan pelik mencari hukum dari kasus ini. Karena kita bisa langsung mengatakan oh tidak wajib karena itu tidak sampai 20. Tapi tidak, ini ada amil yang membuat nampaknya wajib zakat. Kenapa? Karena dipakai dia itu muamalah itu seperti muamalah 20 ya. Tapi jumhur mengatakan la yajib. Kenapa? Bil istishab. Pertanyaannya, al-ahnaf apakah mewajibkan zakat pada 20 dinar naqisah ya, emas 20 dinar tulisannya akan tapi wazannya berkurang. Ternyata al-ahnaf juga mengatakan tidak wajib. Yang membedakan apa? Jika jumhur mengatakan bil istishab, al-ahnaf mengatakan tidak.
Karena dalil kemarin mengatakan tidak wajib pada dinar yang kurang dari 20 wazannya. Karena dikatakan kemarin tidak wajib, maka akan berlaku selamanya. Kenapa demikian? Karena Ahnaf mengatakan ad-dalil yufidu ihdatsal hukmi wal istimrar. Jadi mereka tidak butuh al-istishab. Maka nampaknya tidak ada perbedaan antara jumhur dengan Ahnaf dari segi natijahnya. Ya. Karena pada akhirnya sama-sama akan tetap menggunakan dalil yang kemarin. Hanya saja al-jumhur menyelipkan dalil al-istishab, sedangkan Ahnaf tidak menyelipkan dalil istishab. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya sesuatu dalil itu tidak hanya melahirkan hukum, tetapi juga yufidu al-istimrar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.